Halo teman-teman semua, hari ini saya akan coba berbagi bagaimana cara menambah subscriber YouTube 2020 tanpa aplikasi dan itu gratis teman-teman. Bagaimana video selanjutnya? Saksikan terus video berikut ini. Baik, poin utama di dalam YouTube itu teman-teman cobalah cek di bagian YouTube Studio ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil semacam ini. Klik di bagian analitik ya, teman-teman klik di bagian analitik. Nah, kemudian klik di bagian jangkauan ini teman-teman ya. Sebenarnya subscriber itu berasal dari ini semua teman-teman, sumber traffic ya. Traffic itulah yang menyebabkan orang lain berkunjung ke video-video kita dan kemudian mereka mensubscribe video kita atau channel kita teman-teman sekalian. Apa itu? Pertama adalah eksternal teman-teman. Ya, eksternal itu contohnya seperti apa? Ya, teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, ini saya eksternal itu teman-teman bisa mendapatkan video saya dari Facebook misalnya ya. Kenapa? Karena saya sering share ke Facebook. Saya juga sering share ke grup di Facebook gitu ya. Saya juga sering share di fanpage Facebook saya. Kemudian selain Facebook juga saya juga masukkan kata kunci tertarget ya yang spesifik yang kemudian bisa muncul di pencarian Google teman-teman sekalian. Makanya saya mendapatkan 4,5% pencarian dari Google teman-teman. Bahkan saya bisa mendapatkan 4,8% dari Yandex ya. Nah, intinya kalau teman-teman memasukkan judul, kemudian deskripsi, kemudian masukkan tag, itu secara SEO YouTube atau SEO Google atau SEO Yandex itu sudah masuk di halaman 1 Yandex atau halaman 1 Google seperti itu. Nah, Google sendiri saya juga mendapatkan 2,4% teman-teman. WhatsApp saya juga mendapatkan 1,6% traffic. Artinya semacam apa nih Mas Didik? Artinya adalah orang-orang bisa berkunjung ke YouTube channel saya hanya karena mereka mendapatkan informasi dari WhatsApp. Hanya karena mereka mendapatkan informasi dari Facebook. Hanya mereka mendapatkan informasi dari Yandex. Ketika mereka ngetik di Yandex semacam itu, muncullah channel YouTube saya semacam itu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat yang kedua adalah bagian penelusuran YouTube. Nah, ini poin terpenting juga teman-teman ya. Ketika orang lain buka di YouTube, nah di YouTube itu ada mesin pencari teman-teman. Nah, mesin pencari itu misalnya contoh ya, ketika saya ketik youtube.com semacam ini teman-teman. Nah, di dalam youtube.com sendiri itu ada mesin pencari di sini teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari sumber informasi di sana. Contoh misalnya saya mengetik tutorial semacam itu ya. Nah, maka akan keluarlah di situ suggest yang diberikan oleh YouTube yang sedang ngetrend saat ini seperti itu. Maka saat ini yang sedang ngetrend adalah tutorial makeup, tutorial hijab, tutorial light, dance, dan lain sebagainya. Ini adalah tutorial-tutorial yang sedang ngetrend menurut si versi YouTube. Nah teman-teman, kalau emang channelnya adalah berhubungan tentang makeup, teman-teman cari aja tuh tutorial makeup misalnya seperti itu. Nah ada lagi suggest-nya itu silakan diambil. Jadikan itu tempat teman-teman membuat konten. Karena apa? Karena ini adalah kebutuhan pasar yang paling banyak trafficnya. Maka kalau tahu ini adalah kebutuhan pasar yang kira-kira banyak trafficnya, ketika orang berkunjung ke channel kita hanya gara-gara mengetik kata kunci ini, maka teman-teman bisa mendapatkan subscriber dari calon-calon pengunjung kita teman-teman sekalian, atau calon penonton kita, atau penonton setia kita gitu ya. Nah itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah fitur jelajah. Keempat adalah halaman channel ya. Halaman channel ini selalu saya tekankan, coba teman-teman buatlah thumbnail yang menarik, biar orang lain itu ketika masuk ke channel teman-teman tidak langsung pergi, tapi melihat ada informasi-informasi yang menarik lainnya tidak ya. Akhirnya mereka masuk di channel kita, melihat-lihat dan kemudian membuka video-video yang menurut mereka tertarik untuk mereka buka lagi teman-teman. Makanya banyak orang yang sudah masuk ke channel kita, harapannya mereka tidak langsung keluar, tapi mereka melihat-lihat dulu channel kita ini bermanfaat atau tidak ya. Akhirnya mereka melihat. Ini contoh channel saya teman-teman. Ya, orang-orang melihat, oh ada informasi yang lain tidak ya? Oh mungkin ini bagus ini, 5 menit page 1 misalnya. Ketika mereka sudah menonton dan kembali lagi ke channel kita, maka teman-teman calon penonton kita atau penonton setia kita, dia akan melihat lagi mana kira-kira yang menurut mereka adalah bisa menjadi penyelesaian permasalahan pengunjung lah istilahnya teman-teman ya. Makanya teman-teman membuat video itu, buatlah video yang berkualitas, buatlah video-video yang memberikan penyelesaian permasalahan bagi pengunjung semacam ini. Baik ya, kemudian rekomendasi video. Nah, rekomendasi video ini maksudnya seperti apa Mas Didik? Maksudnya adalah bagi orang-orang yang sudah pernah menonton video kita teman-teman sekalian, maka besok-besok via YouTube akan memberikan rekomendasi. Makanya teman-teman sering-seringlah share ke Facebook, ke Instagram, kemudian ke Twitter atau ke WA, ke media sosial lainnya, agar orang lain ketika mengeklik video tersebut dan menarik,
dan suka, dan kemudian mereka menontonnya sampai habis lah, atau kira-kira 50% dari video kita, besok-besok pihak YouTube akan memberikan rekomendasi video yang lain kepada penonton kita yang tadi. Makanya saya sering tuh, saya bilang, tonton yuk video saya share ke Facebook, akhirnya banyak yang nonton. Maka besok-besok ketika mereka buka YouTube lagi, mereka mendapatkan rekomendasi video. Itu ya teman-teman ya, dari sumber traffic. Tapi teman-teman bisa melakukan riset semacam ini teman-teman ya. Saya biasanya menggunakan keywordtool.io. Nah, teman-teman bisa lihat di sini misalnya YouTube gitu ya. Nah, klik aja di bagian YouTube, bukan di bagian Google ya, bukan di bagian Bing, tapi klik di bagian YouTube saja. Nah, contoh misalnya ketika saya mengetik belajar SEO gitu ya, teman-teman. Kemudian saya klik aja di sini, hasil pencariannya seperti apa, nanti kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada belajar SEO pemula YouTube, belajar SEO pemula, belajar SEO YouTube untuk pemula. Nah, biasanya teman-teman, ini hasil ini saya copy aja semua. Ya, kemudian saya copy semacam ini teman-teman, saya simpan di Excel seperti ini ya. Saya tulis di sini kata kunci target di YouTube ya, untuk sebagai lembar kerja saya berikutnya teman-teman ya. Ini saya perbesar semacam ini. Nah, kemudian teman-teman pas tekan aja hasil yang sudah teman-teman buat. Misalnya di sini belajar SEO pemula, belajar SEO pemula. Nah, belajar SEO blogger dan lain sebagainya. Nah, ini saya buat semacam ini teman-teman. Di sini adalah halaman. Di sini posisi ya, ini penting bagi saya. Saya sudah buat teman-teman di sini belajar SEO blogger, saya sudah buat, pernah buat gitu ya. Kemudian saya searching di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau searchinglah di browser yang belum pernah digunakan untuk searching gitu ya, atau dalam keadaan privat atau incognito. Contoh misalnya teman-teman, saya membuat satu kata kunci atau perkata kunci dengan satu video teman-teman. Kecuali emang video tersebut bisa dihubungkan dengan kata kunci yang lain. Tapi kalau tidak ya teman-teman, per kata kunci ini satu video, satu video. Nanti tulis di sini status gitu ya. Kalau status berarti di sini sudah diupload gitu ya, sudah diupload. Nah, kalau yang sudah diupload buatlah status sudah diupload. Nah, belajar SEO blogger juga saya sudah pernah mengupload gitu ya. Nah, saya akan coba cari di sini belajar SEO blogger seperti itu teman-teman. Nah, belajar SEO blogger sama belajar SEO blogger pemula itu kan bisa digabungkan sebenarnya kata kuncinya. Jadi dibuat satu video juga bisa gitu ya. Oke, saya coba belajar SEO blogger teman-teman. Nah, teman-teman nanti akan melihat di sini ada video saya nomor 1 ya. Artinya berarti video saya sudah menang di bagian SEO-nya teman-teman ya, SEO YouTube-nya. Berarti dari hasil traffic saya sudah tidak usah khawatir karena di pencarian sudah nomor 1. Biasanya orang-orang kebanyakan akan lebih memilih posisi nomor 1 dibandingkan posisi yang nomor bawah seperti itu. Nah, kemudian saya tulis di sini statusnya teman-teman. Halamannya halaman berapa? Halaman 1 posisi 1. Artinya sudah oke nih, yang sudah oke saya hijaukan seperti itu ya. Yang sudah oke saya hijaukan. Nah, kemudian saya akan buat lagi belajar SEO Instagram. Nah, belajar SEO Instagram saya juga pernah mengupload juga teman-teman. Belajar SEO Instagram. Baik, saya ketik lagi di sini belajar SEO Instagram. Nah, saya enter. Nah, kemudian video saya juga nomor 1 teman-teman. Karena apa? Karena saya fokus di satu kata kunci satu video teman-teman. Ya, daripada teman-teman fokus di banyak kata kunci dari satu video itu sangat beresiko dan sangat kecil sekali kemungkinan untuk menang di kata kunci tersebut. Nah, akhirnya ketika saya menang teman-teman, maka langsung aja saya tulis di sini statusnya halaman 1 posisi 1 dan kemudian nanti sudah berwarna hijau semacam ini. Nah, begitu juga dengan kata kunci yang lain. Nanti teman-teman silahkan diolah lagi ya, kemudian dibuat lagi video-videonya dengan konten-konten yang menarik. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan subscriber yang sesuai dengan target market kita teman-teman. Kalau saya fokus di SEO, fokus di bisnis online, harapan saya adalah subscriber saya adalah orang-orang yang senang dengan bidang tersebut. Makanya teman-teman kalau buat channel, buatlah yang spesifik mungkin ya, kemudian dijabarkan itu semua. Ketika teman-teman bahas masalah renang, ya teman-teman harus konsisten. Bahas tentang renang, bagaimana cara renang, bagaimana ketika menggunakan gaya dada, gaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman olah semua itu, sesuaikan dengan per tema atau per niche. Ya, agar apa? Agar subscriber kita datang, ya, penonton kita datang dan kemudian menyukai dengan channel-channel kita, maka dia akan senang menjadi subscriber kita. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan dipraktekkan. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung komen di kolom komentar kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.